All the family, we were 56, but 53 died. Coba kamu lihat hewan-hewan ini, mengapa mereka semua mati? Dan lihat juga desa ini, mengapa sepi seperti ditinggalkan begitu saja? Hal ini dikarenakan oleh satu danau yang bernama Danau Nyos. Banyak yang mengatakan bahwa danau ini terkutuk karena telah melenyapkan seluruh warga desa. Tapi sebenarnya apa yang telah terjadi? I went down to Nyos. There was no people. Everybody was dead. Pada malam 21 Agustus 1986, sekitar pukul 9 malam, desa-desa yang berada di sekitar Danau Nyos yang terletak di daerah barat laut Kamerun, Afrika Tengah, mulai merasakan perubahan aneh. Masyarakat setempat mulai mengeluhkan udara yang terasa lebih berat dan tidak biasa. Hanya beberapa jam kemudian, sekitar 3.500-an hewan dan 1.700 sampai 2.000 orang tewas mendadak tanpa ada tanda-tanda perlawanan. Begitu banyak orang yang menghilang dalam waktu sekejap. Tidak ada suara jeritan ataupun kekacauan. Yang mereka rasakan hanyalah kematian diam-diam. Inside the house, some of them were outside, some of them behind the houses. Animals everywhere, lion, fowls, dogs, cows, everything. So I was confused by then. Setelah tragedi ini, tim penyelamat mulai datang untuk mencari korban yang selamat dan mencoba memahami apa yang telah terjadi. Jadi, bagaimana hasilnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Danau Nyos terletak di dalam kawah gunung berapi yang aktif. Nyos adalah danau yang relatif kecil juga sih, berukuran panjang lebih dari 1,6 km dan lebarnya kurang dari 1,6 km. Kedalamannya kurang dari 210 meter. Nah, di dasar danau yang sangat dalam, karbon dioksida telah terperangkap selama ratusan tahun akibat tekanan air yang sangat besar. Jadi, pada malam 21 Agustus itu, limnic eruption terjadi ketika gas yang terperangkap di dasar danau karena perubahan tekanan atau suhu keluar dalam jumlah besar dan menyebar ke atmosfer. Kejadian ini pertama kali tercatat di Danau Nyos dan satu lagi tercatat di Danau Monoun yang terletak tidak jauh dari situ pada tahun 1984, hanya 2 tahun sebelumnya. Jadi, dalam hitungan menit, gas karbon dioksida yang keluar dari dasar danau membentuk sebuah awan besar dan padat yang turun ke lembah-lembah di sekitar danau. Gas tersebut dalam jarak tertentu tidak berbau, tidak berwarna, dan yang lebih menakutkan, ia menggantikan oksigen. Jadi, tanpa oksigen yang cukup, makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, tidak bisa bernafas dan akhirnya mati dalam waktu singkat. Setelah kejadian ini, pemerintah Kamerun bersama ilmuwan internasional mengambil langkah untuk mengurangi potensi bencana serupa. Salah satu solusi yang diterapkan adalah memompa gas CO2 keluar dari dasar danau menggunakan alat pompa khusus yang disebut pipa degassing. Upaya ini berhasil menurunkan konsentrasi gas berbahaya di danau, mengurangi ancaman bencana limnic eruption yang serupa di masa depan. Lalu, apakah masih ada penduduk yang tinggal di sekitar Danau Nyos saat ini? Selain penduduk desa yang selamat karena berusaha kabur ke desa tetangga, masih ada beberapa ribu penduduk yang tinggal di daerah sana. Tapi mereka tinggal jauh dari danau, tepatnya di kamp penyintas yang terletak 25 km dari danau ini. Dan sekarang kamp itu menjadi rumah bagi para penyintas. Namun, menurut VOA News, para korban merasa ditelantarkan. Pemerintah masih belum menepati janjinya, yaitu membantu mereka dengan membangun rumah baru dan memberi mereka uang untuk bertani dan beternak. Sesekali pemerintah hanya memberi makanan, padahal para penduduk membutuhkan pemberdayaan agar mereka bisa bekerja dan mencari makan sendiri. Tragedi Danau Nyos adalah pengingat mengerikan tentang betapa tidak terduganya kekuatan alam. Selama bertahun-tahun, danau ini tampak seperti tempat yang tenang dan damai, namun ternyata menyimpan ancaman yang bisa menghancurkan ribuan nyawa dalam semalam. Nah, itulah kisah mengerikan tentang Danau Nyos, sebuah tempat yang menyimpan misteri dan bahaya yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Semoga cerita ini membuka wawasan kita tentang betapa hebatnya kekuatan alam dan mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa!